Oke, jumpa lagi di Total Politik. Ya, bersama ngomong berdua. Belum ada programnya. Ngomong sendirian. Coba kayaknya agak sering nih nanti ke depan gini ya. Dan terinspirasi dari Bung Refli Harun yang keren. Tapi terima kasih. Gua mau ngelanjutin tapi enggak lah. Tapi terima kasih Bang Refli telah menganggap Ari dan gua temannya Bang Refli. Kita merasa terbuai. Iya, kita nggak pernah nganggap abang teman kita soalnya. Kita nganggap senior. Guru kan. Iya, nggak equal, asimetrik kalau kita menganggap. Referensi. Iya, referensi. Provokasi. Kita nggak pernah menganggap abang teman. Iya benar. Terima kasih abang telah menganggap kami teman. Menarik nih, ini tentang isu politik nih. Ini penting karena oke lah, kita nggak bisa berharap terlalu banyak pemain atau mungkin pemilik klub gitu ya, kalau dalam bola ya, pemain, pemilik klub atau pelatih itu fair play gitu ya, atau nggak curang, pasti banyak fakta-fakta baku atur lah. Hantam aja tuh kakinya. Kau bola boleh lewat, kakinya jangan kau boleh lewat. Bener. Ada satu cerita nih, dulu senior gua, salah satu promotor terkenal di Indonesia, promotor tinju. Bola. Sang bola. Oh, bola ada promotornya juga. Ada, Bos. Yang terkenal tinju sih kan. Ya, ini promotor bola. Ya, jadi ya banyak sih jadi ya. Pada era 90-an ketika itu AC Milan dilatih Fabio Capello. Lagi datang 92 ya. Iya, sekitar gitu ya. Class of 92. Itu mungkin masih ada Basten Rijkaard kali ya. Savicevic ya kayak. Dejan Savicevic ya. Ya gitu-gitulah. Josh Weah baru masuk kali ya pada masa itu. 96 ya. Ya udah lu jangan bantah gue mulu. Gue Milanisti, Bos. Gue juga Milanisti. Lu Newcastle. Klub lu itu lambang Pertamina lama, Bos. Enggak, 92 tuh masih Arrigo Sacchi. 94 lah ke atas. 96 tuh baru kayaknya Capello. Ya berarti Weah udah masuk dong. Udah ya. Albertini udah ada. Betul. Jangan bantah-bantah gue terus tuh. Iya. Ya kan? Nah. Ibrahim Ba. Iya. Mbak belum. Oh iya benar. Sebastiano Rossi ya pelatihnya ya. Kiper. Kiper kan? Kiper. Lu pelatih lo mau. Oh iya, lu lihat rekamannya kan. Ini udah rekam. Striker siapa striker? Strikernya George Weah, Bierhoff tuh masuknya belum. Bierhoff 98 99 waktu pelatihnya Alberto Zaccaroni. Strikernya si ini kan. Siapa ya? Maurizio Gans. Oh, Gans bener. Leonardo juga udah masuk ya. Udah. Leonardo. Ya itulah whatever lah ya. Waktu itu AC Milan datang ke Indonesia dipromotori oleh salah satu senior saya ini. Tiba-tiba happy kan main di Indonesia apa segala macam, vibes-nya oke. Nah, kata anak selatan nih vibes-nya oke kan. Kemudian happy, love language-nya sama. Terus pulang nih. Pulang kan diantar ke private jet-nya, pulang semua. Terus pas mau pulang ini Capello happy sama senior kita ini promotor. Sini kamu. Saya nggak mau sebut. Itu cerita yang lain. Oh. Gitu. Bingung kan lo? Dia dipanggil ini ya, karena Capello dan tim Milan happy. Sebelum pulang, saya mau terima kasih sama kamu, tapi saya nggak bisa kasih hadiah banyak. Terus si Capello tuh ngeluarin kertas gitu, dia tulis tek. Dia linting gitu, Bos. Ini langsung dimasukin ke kantong senior saya ini. Lu buka ketika kita udah lepas landas. Dan pokoknya lu percaya sama gua. Bahasa Italianya. Espulso da monito. Ya. Piaggio. Coxiniere. Itu pemilihan. Udah nih. Kalian. Iya kan? Iya benar. Oke lah. Pergi nih mereka AC Milan. Bahasa Itali tuh. Senior lu tahu gua nih siapa? Gak tahu, jangan sebut dulu. Bung Ryan aja kasih dia. Yang tiap ditelepon ada di Roma. Padahal foto doang. Ya telepon Olan Fatah awalnya Andi Darussalam Tabusalam. Lu percaya nggak dia di Roma? Percaya gua. Bung Rey. Banyak yang menganggap itu konspirasi. Itu wartawan bola dulu. Iya. Wartawan majalah. Oke. Pergi nih dia kawannya. Pas dia cek
wih ada ini bos, AC Milan versus Napoli, angkanya segini. Misalnya let's say sebut saja 3-1 gitu. Apa ini kok Capello ngasih gue ini? Oh artinya kayaknya ini kode buat gue untuk pasang taruhan nih. Dengan skor ini. Dia pasang bos. Setengah gua nggak tahu ini dramatisasi apa enggak, setengah harta gua kasih buat pasang taruhan. Ibaratnya kalau ini apa namanya ini kalah gua bohong, setengah miskin langsung. Begitu dia gol bos, begitu dia pasang taruhan, hasilnya AC Milan Napoli persis seperti yang Capello tulis. Itu circa ya gua nggak tahu 94, 95, 96, 97. Calciopoli maksud lo? Pada akhirnya pada tahun 2000-an itu terbukti menjadi sebuah kasus skandal sistemik namanya Calciopoli. Jadi kaya nggak habis itu senior lo itu? Kaya ya. Jadi momentum aja kan. Duit judi ya. Duit lotre. Ya ini gue yakin bukan Bung Rayana idolaku itu. Bersih. Tapi maksudku itu juga fair kan. Itu kan bursa taruhan yang semua orang kita bisa ngebit. Intinya pelatih apa segala macam bisa boleh lah untuk curang atau bermain mata lah. Tapi jangan sampai wasitnya juga. Nah ini ada penting nih masalah wasit di pemilu ini KPU. Panjang 6 menit. Panjang banget itu pengantar Anda ya. Ini ada kritik karena sekarang lagi seleksi kan ini eranya Mas Arief, siapa lagi sih sekarang KPU itu kemarin tuh? Mas Wahyu dan macam-macam ya. Mas Wahyu udah masuk. Itu yang paling gue ingat bos. Semua acara ada dia dulu bos. Aduh, Bang siapa ya? Mas Arief, banyak Bang Ilham ya kan, macam-macam lah. Ini berita dari Koran Tempo. Hujan kritik seleksi komisioner penyelenggara pemilu. Sejumlah lembaga pemantau pemilu mengkritik proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dianggap tidak netral dan terburu-buru memutuskan calon yang lolos seleksi. Sejumlah lembaga pemantau pemilu menyoroti proses seleksi KPU dan Bawaslu periode ini. Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia misalnya menyatakan bahwa proses seleksi calon penyelenggara pemilu oleh tim seleksi dianggap tidak netral. Ada keberpihakan salah satu anggota panitia dalam proses seleksi. Katanya, panitia seleksi telah memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Sebanyak 24 nama penyelenggara pemilu telah diserahkan kepada Presiden 6 Januari yang lalu. Para calon anggota KPU yang lolos perlu gue sebutin. Nah ini ada yang pernah diwawancara di Total Politik juga nih. Mas Agus Melas. Ada Betty Epsilon Idros. Nah ini bekas DKI nih. Iya kan? KPU DKI. Dahlia kayak mungkin Mbak Dahlia Umar bekas DKI juga. Hashim Asyari kayaknya Mas Hashim yang extension. Kemudian ada Idewa Kade Wiarse, Raka Sandi, Idam Kholik, Iva Rosita, Iwan Rompobane, Muhammad Afifuddin. Nih kayak Mas Afif juga periode lalu ya. Ada Mas Firian macam-macam lah. Banyak. Yang pernah diwawancara siapa di tempat kita? Mas Agus Melas. Siapa yang wawancara? Kawan-kawan kita. Wildan Mamor. Oh iya, dia emang agak cepat gerakannya di situ. Iya. Anggota Bawaslu-nya sama nih. Fritz macam-macam lah, udah intinya gitu. Menurut pengkritik, keberpihakan panitia terlihat saat seleksi tahap ketiga. Tahap tersebut adalah sesi wawancara calon anggota. Saat itu peserta yang ikut seleksi tahap ketiga jumlahnya 48 calon anggota KPU dan 20 anggota Bawaslu. Menurut Neni, keberpihakan tersebut terlihat saat sekretaris panitia seleksi Bahtiar, which is salah satu eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, mewawancari peserta. Bahtiar yang menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selama sesi wawancara terlihat memuji-muji sejumlah peserta. Salah satunya Mas Agus Melas. Ini lucu banget ya. Lu kalau mau nanti belum komentar. Ini mengatakan penilaian baik atau tidak dalam suatu proses seleksi semestinya tidak perlu diperlihatkan secara langsung. Dengan sikap seperti itu, kata dia, masyarakat seakan-akan mengetahui bahwa ada calon peserta yang memang telah disiapkan menjadi anggota KPU mendatang. Nah, mereka mengkritik lolosnya Neni juga mengkritik lolosnya komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin. Dari informasi yang diperoleh, Neni mengatakan bahwa Afif harus dibopong saat mengikuti Computer Assessed Test atau CAT seleksi tahap kedua. Afif mengikuti tes berbasis komputer itu hanya beberapa menit karena sakit. Ini juga menjadi pertanyaan, masa orang yang sakit dan gak bisa fokus ikut tes bisa lolos, katanya.
Anggota Perludem Mbak Titi menyatakan penyaringan peserta pada tahap kedua ke tahap ketiga dianggap fenomenal dan krusial. Itu di korannya disebutnya Mbak Titi. Enggak, karena senior Titi kita Anggraini. Titi Ya, Anggraini. lu yang benar dong. Gue bias ini. Kan nggak banyak orang tahu Mbak Titi nanti kan. Banyak orang tahu, dia terkenal sih. Gue tapi bias, karena dia senior kita, Iya, bukan iya. teman. Iya, iya, betul. Tidak seperti Bang Refli. Bang Kami Refli. bukan teman Anda, Bang Refli. Kami junior Anda. Menurut dia, panitia sangat mungkin tidak meloloskan calon dengan rekam jejak baik dan kredibel akibat rujukan yang hanya mengandalkan hasil tes. Dah, intinya seperti itu, masih Ya, banyak lagi. intinya curang lah ya. Intinya dianggap punya preferensi, ada titipan, dan salah satu indikasinya tadi memuji-muji secara berlebihan. Itu kayak tretan muslim. Gue langsung ingat tretan muslim, Bos. Gimana? Dia kalau misalnya nyebutnya sponsornya Grab yang menyelesaikan persoalan Anda di dunia dan akhirat, gitu. Itu pasti opposite ya? Endorse. Iya, itu pasti opposite itu. Enggak, Bos. Bener Jadi ya? kalau karena Grab yang endorse, dia puji secara berlebihan. Ternyata bos. Ini adalah aplikasi terbaik gitu. Biar ini terus ya. Itu gue yakin pengaruhnya tretan muslim itu. Panitianya. Pak Bahtiar, mungkin Pak Bahtiar Anda harus kurang-kurangin menonton tretan muslim. Coki muslim, cokinya udah nggak ada. Iya, tadi Al Crypto nge-WA gue Benjamin, bro. Nanyain lu kenal Coki Pardede? Ya kenal, ada di podcast gua. Gimana sih lu? Gimana? Iya, kita bicara demokrasi itu kan salah satu parameter terpentingnya. Lu kayak besok harus cukur jenggot tuh kayaknya. Iya ya. Lu jangan ngomong di depan kamera dong. Ayo. Jadi ya parameter demokrasi itu kan salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu yang fair dan damai gitu ya. Dan itu sangat tergantung kepada panitianya dan siapa yang pelaksananya gitu. Ya. Nah, apapun yang terjadi di sana, Dir. Kalau misalnya memang benar apa yang dikritisi oleh teman-teman ini dan bukti ini ingin ini menjadi sebuah bukti gitu ya, bahwa penyelenggaraan pemilu ini pemilihan seleksi ini tidak bias lah ya, bias gitu ya, dilaksanakan secara bias, apa benar kayak begitu? Ya intinya kan artinya istana gitu ya, ini kan istana kan ini arah anak panahnya, busur panahnya ke istana nih. Inilah pemerintah lah ya. Iya, karena pemerintah. Ketuanya ada. Iya, ada Mas Juri ya. Juri juga Juri kan, Ardiantoro, KSP kan, ya. Deputi 4 Ini pasti mantan kan, ketua KPU. Iya kan, ini kan anak busur panahnya lagi diarahin ke istana, Bos. Ya kita buka-bukaan aja lah. Emang ke siapa lagi? Iya kan? Enggak, siapa tahu kan gini loh. Bisa aja panitia seleksi ini dianggap bukan cuma mewakili kepentingan istana, tapi banyak juga yang dianggap proksi atau proksinya A, proksinya B, proksinya C. Enggak lah, ini istana ini, bro. Dari awal kan. Enggak, yang diarahkan dari para pengkritik panitia pengkritik seleksi ini. Iya. Pasti busur panahnya itu ke Tapi istana. puji-puji berlebihan, Bos. Iya itu maksud. Kawan nggak bisa kontrol gitu loh. Suka tapi boya. Biasa aja. Ya sok kritik kok, kurang lihai. Tapi nggak maksud gua. Ini kan yang dinarasikan dia. Orang yang mengkritisi proses seleksi ini adalah adanya upaya intervensi dari kekuasaan gitu terhadap penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Iya kan? Arahnya itu biar bunyinya kencang, itu pasti diarahin ke istana. Kalau istana diserang kan pasti wartawan nulis gitu loh, bro. Iya kan? Jadi dia memang butuh sasaran tembak yang benar-benar bisa bunyi gitu ya, bisa membuat narasinya itu tersebar kemana-mana gitu. Betul. Nah, di sisi yang lain, pihak istana pun itu bisa menjawab itu bukti-bukti itu dengan mudah sebenarnya. Iya kan? Ya orang memang kagum, mau gimana gitu. Iya. Memang bagus barang ini. Iya, masa saya menghalangi dia untuk memuja kekaguman. Iya, biarin aja lah gitu. Betul. Kan. Itu hak dia kok. Toh ini kan panitia seleksi ini kan tidak suara tunggal. Ini kan kolektif kolegial dan tidak hanya penilaian kualitatif, Henry. Betul. Ada juga tes-tes yang kuantitatif. Tes-tes gitu. Yang sangat terukur. Kecuali
ya mungkin wawancara hanya salah satu atau salah dua poin penting untuk mengukur kapasitas dan penilaian terhadap satu calon. Nah itu jawaban istana tuh. Gitu, tapi poin gue gini deh. Iya benar kata lu tadi. Jadi istana pun dengan bukti-bukti yang kayak begitu, ya itu gampang sekali menjawabnya gitu. Bukan barang sulit. Nah ini ada saya lanjutkan ya. Menurut Titi Anggra ini nggak pakai Mbak, panitia seleksi tidak langsung memangkas calon dalam jumlah besar dari seleksi tahap ketiga. Rekam jejak dan riwayat calon, kata dia, seharusnya juga menjadi pertimbangan untuk menentukan calon yang lolos. Dia menegaskan model seleksi seperti ini harus dikoreksi, terutama pada tahapan seleksi serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Sementara peneliti senior dari Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid ya, Hadar Gumai menilai panitia seleksi bekerja tidak cukup transparan dalam proses pemilihan calon penyelenggara pemilu. Hadar mengatakan panitia menggelar tes dari soal pengetahuan ketatanegaraan psikotes, ihwal pemilu, hingga membuat pertanyaan soal wawasan kebangsaan. Tapi informasi ini tidak cukup terbuka bagaimana mereka mengkombinasikan komponen-komponen penilaiannya. Iya, maksud gue ya inilah, karena memang kata Mas Hadar, dari zaman dulu ya, penyelenggaraan pemilu kita kan banyak ruang-ruang gelapnya. Betul. Makanya sampai hari ini undang-undang nggak pernah diubah, e-voting gitu misalnya. Dengan kita bisa e-voting, kita udah memangkas Bawaslu, KPU ini dengan lebih banyak gitu. Betul. Ketika kita bicara mengenai bagaimana Indonesia akan menjadi super power dalam ekonomi digital ke depan gitu ya, banyak unicorn, dekakorn akan lahir dari Indonesia, dan kita bangga sekali dengan capaian penetrasi internet kita yang luar biasa, pemakaian internet kita yang juga luar biasa gitu ya. Sementara penyelenggara pemilu, bukan penyelenggara pemilu, para politisi-politisi yang membuat undang-undang pemilu tidak percaya bahwa kita bisa melaksanakan e-voting. Iya, karena mereka pun juga nggak percaya sama panitia aja. Ini servernya begini. Betul. Iya kan? Ini udah soal distrust aja dia sebenarnya. Karena menghack ini juga. Iya, dan gue yakin dari gengnya Mbak Titi dan Pak Edar Gumai ini juga ada distrust juga gitu. Iya, betul. Ini soal distrust saja. Betul. Dan kalau misalnya gini, ini bicara seleksi dan murni kompetensi dan penilaian ya. Kita kan tahu juga bahwa dalam sebuah komposisi kepanitiaan atau penyelenggara komisioner gitu misalnya pemilu atau apapun lah, banyak sekali lembaga-lembaga negara komisinya itu tidak hanya mempertimbangkan kompetensi kan, pada faktanya akomodasi dari kelompok-kelompok tertentu penting. Misalnya dari mewakili perempuan gitu, mewakili Indonesia Timur atau ormas keagamaan misalnya harus ada yang non muslimnya, dari muslim juga harus ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, representasi. Iya, representasi. Nah, ini kan artinya kan nilai-nilai kuantitatif dan aspek-aspek kualitatif lain dalam proses seleksi juga ya tidak menjadi pedoman prioritas gitu. Harus ada memang isinya ya ruang gelap gitu. Iya, ruang gelap, bro. Dan itu fakta politiknya. Jadi ya, dan Mas Hadar, Mbak Titi Anggra ini dan para pengamat-pengamat pemilu lainnya juga harusnya mengerti juga bahwa ada ruang-ruang yang tidak transparan memang yang mungkin saja akan terjadi dalam proses seleksi. Pasti dalam proses pemilu ya selalu lah dari dulu lah. Ruang-ruang gelap ini nggak pernah kita terangi gitu loh dia. Tapi kenapa ya harus mencurigai panitia ya, Ri? Iya, karena panitia ya nggak penyelenggara gitu. Komposisi penyelenggara itu seberapa penting sih? Pansel, kan lu kalau mau menang nggak panselnya oke lah, kita bisa debat lah soal itu ya. Karena itu kan dibentuk pemerintah. Wasitnya, penyelenggara pemilunya, komisionernya. Kan gini, ya lu kalau mau menang lu kayak tadi dong Kang Emil ya kan, misalnya balas WhatsApp dan ini IG sendiri. Lu kalau mau menang pemilu bergerak untuk rakyat. Udah lama-lama kayak Pak Prabowo gue. Tapi gini, ini menarik nih argumennya, sama kayak tema kita pertama. Elit-elit ini mereka yang jalanin, mereka juga yang nggak percaya, iya kan? Iya kan? Ini kan sama bahwa ini ada soal uncertainty dalam demokrasi kita.
Jadi elit-elit ini juga nggak percaya dengan sistem yang mereka selenggarakan kan, artinya kayak gitu. Artinya satu kelompok dengan kelompok lain di elit saling awas mengawasi Iya, dan saling curigai Iya, mencurigai. jangan sampai kawan masuk. Jadi di otak elit ini ada konspirasi. Kayak kawan kita dong. Anda jangan sebut sini. Dia pasti tahu dia yang dimaksud. Gue pernah bilang Anda jangan salah tag orang kalau di foto. konspirasi. Nah tapi ya itu elit kan berkonspirasi. Tapi kita belajar dari negara kayak Singapura gitu misalnya. Ini negara nggak demokratis amat kan. Demokrasi kembang plastik. Iya, demokrasi tiruan lah ya. Nah jadi teman gue tentara Singapura nyoblos, Oh boleh ya? kan di sana nggak ada dui fungsi ABRI fine aja gitu. Jadi dia coblos, habis nyoblos dia naik pangkat. Padahal dia coblos itu oposisi. Dia bilang bahwa sistem pemilu di Singapura itu jurdil dan gue udah buktikan itu. Artinya dia tidak dikritik dan dia tidak dihukum atas pilihannya yang bukan Betul, pilihan. karena Meskipun dia curiga bahwa atau sistem kemudian tidak bisa mengetahui apa pilihan dia. Iya nggak tahu. Kalau dulu kan artinya jurdil Golkar kan. tahu kan. Artinya confidentiality terjaga gitu di sana. Yang dipimpin yang mana rezimnya rezim semi otoritarian lah. Tapi ya bener itu juga bisa. Ya kalau misalnya pakai sistem itu misalnya Orde Baru. Ya nggak mungkin juga dong misalnya bertahun-tahun Golkar berpemilu-pemilu Golkar itu selalu kalah di Jakarta. Kecuali turning point-nya ketika Sarwono kemudian jadi sekjen, macam-macam kan. Membuat kehebohan lah ya. Dan tapi ya poin gue gini Dit, dia mengatakan bahwa pemilu di Singapura itu jurdil karena pangkat gue naik katanya. Terus artinya elitnya percaya dengan sistem yang ada di situ. Kenapa elitnya itu percaya? Karena nggak banyak pertarungan politik. Toh apapun gamenya kami yang menang, ya kan? Karena di sini banyak pertarungan politik gitu. Makanya elit nggak percaya amat. Jadi kalau ada sistemnya. dianggap suara-suara oposisi yang dicoblos ini ya itu sodakoh lah untuk demokrasi. Iya. Kan? Tapi begini juga maksud gua. Anda ini durasi udah terlalu lama. Ya sedikit. Jadi ya ini yang heboh ya mereka yang main di dalam aja sebenarnya. Publik tapi publik perlu juga kan mengawasi. Publik perlu juga dong pay attention kepada proses demi proses pemilihan wasit ini kan. Iya, kalau gue sih melihat situasi ini menggunakan sebuah kata-kata kuno di dalam. Apa tuh gimana? Ya. Gimana kunonya? The enemy of your The enemy of your enemy is my friend. Nah itu. The enemy of your enemy is my friend. Nah itu. Jadi ya udah, ini musuh lu, teman musuh lu ya, musuhnya teman lu apa? Musuh gua. Ya. The enemy of your enemy is my friend. Ya kan? Jadi Bram apa nih Bram coba. Jadi maksudnya musuhnya musuh gua itu teman gua. Iya kan? Iya kan? Nah, di dalam tuh juga gitu. Akhirnya saling curigain kan. Gua sama musuhnya musuh gua bisa berkawan nih untuk hal ini tuh. Gitu Tapi loh. beda untuk hal lain. Beda untuk hal lain gitu. Jadi ya ini soal proximity dan soal pertarungan. Dan lagi-lagi yang Anda harus juga tahu bahwa politik akomodasi dan politik representasi dalam penyelenggaraan sekrusial pemilu ini juga pasti ada dan menjadi fakta politik yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan secara gamblang. Tapi ini kayak kentut aja kan, ada baunya tapi belum tentu ada bentuknya. Ya kita tahu, semua kita tahu lah, tapi nggak enak ngomong aja kan gitu. Betul ya. Tapi lagi-lagi kita berharap bahwa pemilihan panitia seleksi yang baik, panitia seleksi yang jurdil ini juga akan menghasilkan anggota dan komisioner KPU dan Bawaslu yang juga baik dan menjadi wasit yang jujur dan adil. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.